Shalom semuanya, Shalom. kita akan memulai PA kita, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul di ruangan Zoom ini, untuk boleh bersama-sama belajar. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, penerangan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami materi yang akan disampaikan. Jika Kau pakai, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang tidak sempurna ini, biar firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan itu boleh terus kami lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam PA kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur halia. Amin. Shalom. 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 Shalom, Kak Maira. Shalom Kakak Melda. Baik teman-teman, saudara-saudari, kita akan belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dulu di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 dan teman-teman boleh melanjutkan sampai ayat yang ke-30. Kita membaca secara bergantian. LAI memberi judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mau bekerja sama. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh LAI, kita akan membahas tentang pengharapan anak-anak Allah. Latar belakang dari bagian ini, di mana Roma pasal 8 itu sering dianggap sebagai inti dari teologi Paulus, di mana ini mengenai tentang kehidupan Kristen, teman-teman. Kalau kita lihat di awal pasal 8 ini, di ayat 1 dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Awal pasal ini tuh membahas tentang bagaimana tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di mana kehidupan orang Kristen yang tidak ada penghukuman tadi itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di mana orang percaya tidak lagi hidup di bawah kekuasaan dosa, tetapi dipimpin oleh Roh yang memberi kehidupan. Teman-teman, Paulus menyatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh orang percaya di dunia saat ini tuh sama sekali tidak sebanding dengan
kemuliaan yang akan dinyatakan bagi mereka di masa yang akan datang. Penciptaan juga sedang menantikan pembebasan dari kerusakan dan dosa, teman-teman. Dan orang percaya hidup di dalam pengharapan akan pemulihan yang sempurna. Nah, harapan ini itu didasarkan pada janji Tuhan dan walaupun itu mungkin belum terlihat, tetapi orang percaya itu menantikan dengan penuh kesabaran. Kita lihat di bagian yang pertama, ayat ke-18. Dikatakan bahwa aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu yang menjadi awal dari permasalahan dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini. Selanjutnya kita lihat poin-poin di dalam Roma pasal 18 sampai ayat 30 ini saya membagi ke dalam dua bagian. Di bagian yang pertama itu dijelaskan tentang pengharapan di dalam penderitaan. Pengharapan dalam penderitaan itu membandingkan bagaimana penderitaan kita yang sekarang dengan kemuliaan di masa yang akan datang. Teman-teman, penderitaan orang Kristen sejajar dengan penderitaan di dunia, yang dimana itu dianggap sebagai satu keseluruhan karena semua makhluk sama-sama mengeluh dan sakit bersalin. Kita bisa lihat di ayat yang ke-22 sampai 23. Paulus itu sekarang sedang beralih dari pelayanan Allah kepada kemuliaan masa depan anak-anak Allah, yang dimana Roh Kudus itu adalah buah sulungnya. Kita lihat ayat yang ke-23. Dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Apa sih yang mendorong perkembangan ini? Nah, yang menjadi pemicu atau pendorong ini adalah bagaimana keikutsertaan kita dalam penderitaan dan kemuliaan Kristus. Keikutsertaan kita sebagai makhluk yang merasakan sakit bersalin dan keluhan-keluhan. Sekarang penderitaan dan kemuliaan itu adalah tema yang sangat penting di bagian pertama ini. Mengapa? Ada 4 poin yang menjadi pesan yang bisa kita pelajari bersama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai yang ke-25 dulu. Poin yang pertama adalah penderitaan dan kemuliaan itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Penderitaan dan kemuliaan itu keduanya terjadi di dalam pengalaman bersama Kristus, teman-teman. Dan keduanya juga terjadi dalam pengalaman hidup umat Tuhan. Kita lihat bahwa hanya setelah kita menderita sedikit waktu atau penantian kita, baru kita akan masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama dengan Allah di dalam Kristus. Dan itu terjadi ketika Ia telah memanggil kita, gitu ya. Jadi penderitaan dan kemuliaan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya, penderitaan dan kemuliaan adalah ciri dari kedua zaman, di mana itu terjadi di zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Penderitaan yang terjadi di zaman sekarang itu akan menuju kepada kemuliaan. Dan kejadian yang dialami di zaman yang akan datang juga akan mengalami penderitaan, kemudian akan menuju kepada kemuliaan. Jadi kita lihat di sini ada pengungkapan tentang gambaran akhir gitu ya. Dan ini juga bisa dikaitkan dengan gambaran tentang akhir zaman gitu ya. Teman-teman, ini terjadi antara masa kini dan masa depan. Antara yang sudah dan yang belum. Tetapi ini tuh dijadikan satu atau diringkas rapi dalam dua istilah, di mana istilah yang dipakai itu adalah patemata atau penderitaan dan doxa, itu kemuliaan. Nah, penderitaan ini tidak hanya mencakup tentang pertentangan dunia, tetapi juga tentang kelemahan manusiawi kita, baik itu dalam kondisi fisik kita, kondisi moral kita yang disebabkan oleh kondisi sementara atau hal-hal yang memicu kita mengalami penderitaan, atau bisa dikatakan setengah diselamatkan gitu ya. Tetapi di ujung sana gitu ada kemuliaan dan kemegahan Allah yang tak terlukiskan, yang tak terpikirkan oleh kita, di mana kemuliaan Allah itu adalah kekal, abadi, dan tidak dapat dibinasa. Tetapi itu akan terjadi suatu hari nanti, akan dinyatakan suatu hari nanti. Dan pengungkapan akhir dari zaman ini itu akan dilakukan kepada kita, seluruh ciptaan Tuhan, umat Tuhan, dan kita akan melihatnya. Kemudian kita akan ikut serta di dalamnya, dan itu dapat diubah oleh Tuhan gitu ya teman-teman. Meskipun hal yang kita alami itu hal yang mungkin di luar dari pikiran kita dan pasti belum tentu kita ketahui. Itu bagian yang kedua. Kemudian di bagian yang ketiga atau poin yang ketiga, penderitaan dan kemuliaan itu tidak dapat dibandingkan. Nah, teman-teman,
Paulus itu menyatakan di dalam suratnya bahwa keyakinan yang teguh yang dicapai oleh pikiran rasional itu hanya berdasarkan Injil. Jadi ini memberikan gambaran bahwa penderitaan kita saat ini atau secara harfiah itu penderitaan yang kita alami sekarang, masalah yang kita hadapi sekarang, dari zaman ini akan terus berlanjut. Tetapi walaupun menyakitkan, seperti yang Paulus alami dalam pengalaman-pengalaman hidupnya, itu tidak sama dan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari bagian konteksnya, penderitaan dan kemuliaan itu memang tidak dapat dipisahkan. Karena penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan, tetapi keduanya ini tidak dapat dibandingkan. Dan itu tidak perlu dibandingkan gitu ya teman-teman, karena masalah kita saat ini ia nyatakan adalah masalah yang sementara, tetapi kemuliaan yang akan datang itu bersifat kekal dan jauh lebih besar daripada semuanya. Dan keagungan, kemuliaan Allah yang dinyatakan itu akan melampaui ketidaknyamanan penderitaan kita. Jadi mengapa penderitaan dan kemuliaan tidak dapat dibandingkan? Karena kalaupun dibandingkan maknanya berbeda gitu ya. Penderitaan itu bersifat sementara, sedangkan kemuliaan itu bersifat kekal gitu ya dan tidak dapat berubah, kekal gitu ya. Dan poin yang keempat kita lihat penderitaan dan kemuliaan itu menyangkut ciptaan Allah dan anak-anak Allah. Nah, ini hal yang menarik gitu ya. Mengapa menyangkut tentang ciptaan Allah dan anak-anak Allah? Kita lihat. Paulus di bagian ini tuh menuliskan dari sudut pandang dunia, sudut pandang keseluruhan atau universal gitu ya, di mana kalau kita lihat di ayat-ayat yang sudah kita baca itu ada menjelaskan kata makhluk, ditulis beberapa kali kata makhluk, dan ini memiliki makna bahwa penderitaan dan kemuliaan itu berawal dari ciptaan lama atau tatanan material, dan ciptaan baru itu atau umat Allah itu merupakan satu yang saling terkait gitu. Nah, kedua ciptaan ini tuh sekarang sama-sama sedang menderita dan mengerang. Kita bisa lihat di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Ayat yang ke-23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi maknanya penderitaan dan kemuliaan ini tuh terjadi kepada seluruh ciptaan gitu ya. Kepada baik itu makhluk-makhluk yang dikatakan makhluk ciptaan Tuhan ataupun kita sebagai anak-anak Allah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa si makhluk ini tuh menunggu dengan penuh harap akan kedatangan anak-anak Allah gitu ya. Dan kata ini dipakai kata penantian. Penantian yang penuh harap. Yang berasal dari kata kara yang artinya adalah kepala. Kata kara itu berarti menunggu dengan kepala terangkat dan mata tertuju pada titik cakrawala tempat datangnya objek yang diharapkan. Jadi ibaratnya memandang ke atas gitu ya. Dan ini menggambarkan sebagai seseorang yang berdiri berjinjit atau meregangkan leher dan menjulurkan tubuhnya ke depan agar dapat melihat. Nah, jadi yang dicari oleh ciptaan itu adalah pewahyuan anak-anak Allah, yaitu bagaimana penyingkapan identitas mereka di satu sisi dan penobatan mereka dengan kemuliaan di sisi lain. Nah, inilah yang menjadi tanda bagi pembaruan seluruh ciptaannya. Terus, apa yang dimaksud dengan makhluk? Nah, terjemahan lain untuk kata makhluk ini tuh muncul 4 kali gitu ya dalam ayat 19 sampai 22. Dan ini tuh dimaknai dengan arti alam semesta yang diciptakan. Dan fokusnya itu tertuju pada bumi, di mana bumi itu adalah sebagai panggung tempat drama, kejatuhan dan penebusan, kemudian drama tentang penciptaan, dan segala hal itu kan terjadi di bumi gitu ya, termasuk dalam hal penderitaan tadi. Tetapi yang istimewanya nanti di bumi pun itu akan ditunjukkan gitu kemuliaan Allah yang akan terjadi gitu ya. Nah, ini yang menjadi poin-poin bagi kita. Sekarang apa sih yang menjadi refleksinya buat kehidupan kita masa kini? Teman-teman, apabila seorang Kristen mengalami penderitaan, ia akan bisa mengantisipasi makna yang utuh dari diadopsi sebagai anak Allah. Diadopsi sebagai anak Allah itu, kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 14, yaitu mereka yang dipimpin oleh roh Allah, di mana Roh Kuduslah yang menjadi bukti dan jaminan bahwa mereka benar-benar anak Allah.
Jadi kita lihat di bagian pertama, pengharapan dan penderitaan ini tuh pasti selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kita orang percaya, tetapi juga kepada seluruh ciptaan Tuhan. Entah itu yang bernyawa dan tidak bernyawa, yang bernafas maupun tidak bernafas, bahkan seluruh aspek kehidupan gitu ya. Tetapi yang menjadi perbedaannya di bagian ini adalah bagaimana orang percaya itu punya identitas sendiri gitu ya. Sebagai orang percaya itu apa? Punya Roh Kudus dalam dirinya. Dan penderitaan itu hanya bersifat sementara, teman-teman. Tetapi di sini kita mau diajak untuk terus melihat bagaimana penderitaan itu dari perspektif atau sudut pandang kekekalan, di mana kemuliaan yang akan datang itu jauh melampaui penderitaan yang sekarang kita alami. Jadi kalau kita sekarang merasa hidup kita sangat menderita, oh ada penghiburannya. Penghiburannya apa? Kita akan punya kemuliaan, kekekalan di kehidupan kita yang akan datang, dan itu akan jauh dari penderitaan yang kita alami sekarang. Itu adalah refleksi dari poin yang pertama tentang penderitaan dan pengharapan. Kemudian yang selanjutnya, selain ada pengharapan dan penderitaan dibahas di bagian ini, kita lihat bagian yang kedua adalah bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kelemahan kita. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Teman-teman, di dalam menghadapi penderitaan itu, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu membantu orang percaya di dalam kelemahan mereka. Dan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, Roh Kudus itu yang akan selalu memberikan penerangan atau mendorong kita untuk kita bisa melakukan tindakan yang benar. Kalau di bagian ayat 26 sampai 30 ini, Roh Kudus memberikan pertolongan secara spesifik itu di dalam hal berdoa. Dengan cara yang sama, Paulus juga memulai semuanya dengan mungkin berarti bahwa harapan orang Kristen itu adalah dalam doa dan itu ditolong oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat. Kalau secara umum, Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita, ya, yaitu di dalam kebingungan kita dan kerapuhan keberadaan kita yang sudah ataupun belum. Kita lihat tuh, menolong kita berdoa ketika kita tidak tahu apa yang akan diucapkan dalam kebingungan kita, dalam keraguan kita, itu Roh Kudus akan membantu kita. Kemudian Roh Kudus juga menolong kita berdoa kalau kita tidak tahu apa yang akan kita ucapkan. Itu secara khusus gitu ya, kelemahan kita adalah ketidaktahuan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Tetapi Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Apa yang tidak kita ketahui, Dia tahu gitu ya. Dan Roh itu sendiri menjadi perantara bagi kita, dan Dia berdiri di panggung hati kita gitu ya. Secara lebih dalam, Roh Kudus itu dikatakan akan menyertai gitu ya keluhan kita, dan Dia akan menjadi perantara untuk menyampaikan ketidaktahuan kita kepada Allah Bapa gitu ya. Dan selanjutnya, dan Roh Kudus itu akan mendorong kita supaya kita bisa menaikkan doa kita. Jadi pada saat kita berdoa, kita kan mengucap syukur, kita mengatakan ya Aba, ya Bapa, kita mengatakan terima kasih Tuhan. Itu adalah peran dari Roh Kudus, saudara. Jadi kalau misalnya kita bisa berkata-kata gitu ya dalam doa kita, itu semuanya adalah kerjanya si Roh Kudus ini tadi. Nah, Roh Kudus itu bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penolong yang sangat aktif dalam kehidupan orang percaya. Kita dipanggil untuk bersandar pada kekuatan Allah melalui Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara, doa orang Kristen yang sejati itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa Roh Kudus. Dan sebagaimana harapan orang Kristen, di mana Roh Kudus itu menopang kita, dan anak-anak Allah itu memiliki perantaraan ilahi. Kemudian selanjutnya, Roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan di dalam doa kita itu ada 3 pribadi yang terlibat. Kita bisa lihat di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Garis bawahi, kita yang tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Kemudian selanjutnya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, 3 pribadi yang terlibat di dalam doa itu tadi adalah yang pertama, kita
di dalam kelemahan kita, di mana posisi kita saat itu adalah kita tidak tahu apa yang harus didoakan. Tetapi roh yang tinggal dalam kita, pribadi yang tinggal dalam kita itu Roh Kudus itu akan menjadi perantara bagi kita supaya pribadi yang ketiga yaitu Allah Bapa yang menyelidiki hati kita itu menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak bisa berbicara, berkata-kata, kita berdoa dalam roh ya. Dan Roh Kudus yang dalam kita itu menjadi perantara, menjadi penolong kita supaya Allah Bapa menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, selanjutnya selain dari peran Roh Kudus yang menolong kita dalam hal berdoa, di ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa maksud dari ayat ini? Kita lihat ya bahwa ayat ini menekankan bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ini memiliki makna bahwa tuntunan Allah adalah penopang yang selalu mengarahkan seluruh aspek kehidupan, secara khusus aspek kehidupan orang percaya gitu ya. Dan kita lihat, dikatakan lagi bahwa itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di bagian ini, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Maknanya adalah bahwa semua pekerjaan Allah itu adalah ekspresi dari kebaikannya. Dan lebih jauh lagi kita lihat bahwa kebaikan itu menjadi tujuan dari semua tindakan dan pemeliharaannya kepada kita, yaitu sebagai tujuan gitu ya, di mana Tuhan ingin hidup kita itu sejahtera dalam arti keselamatan akhir kita gitu ya. Jadi mungkin sekarang kita mengalami permasalahan hidup, tetapi Tuhan itu selalu menuntun kita lewat pekerjaan baik yang Dia lakukan kepada kita. Dan ini tentunya bukan hanya tentang bagaimana Tuhan yang melakukan kehendak baik pada kita, tetapi bagaimana kita juga sebagai umat Tuhan, orang percaya itu meresponi kebaikan Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan juga gitu ya. Dan kemudian selanjutnya di sini dikatakan bahwa yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu berarti ada tujuan yang ingin Tuhan berikan gitu ya untuk kita. Apa tujuannya? Itu tujuan penyelamatan bagi mereka yang memilih Kristus. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu adalah orang-orang atau mereka yang memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi penyertaan Tuhan itu akan selalu ada bagi mereka yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu dari ayat yang ke-28. Dan kita lihat ending dari semuanya ada di ayat 29 sampai ayat yang ke-30, di mana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah pengharapan anak-anak Allah, teman-teman. Di mana seorang Kristen atas dasar pekerjaan Allah itu ditakdirkan untuk mengalami pengalaman di mana dia sebelum diselamatkan, kemudian ketika ia dipanggil, ia diselamatkan, dan sesudah ia dibenarkan, dinyatakan benar oleh Allah, ia akan dimuliakan. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya itu berdasarkan kehendak Tuhan. Dan semuanya berdasarkan kasih karunia Allah melalui salib. Nah, kita lihat. Rencana ilahi tampak jelas dan tampak nyata dengan pengorbanan di kayu salib. Dan ini sangat dikaitkan Petrus dengan kejahatan manusia gitu ya dalam kehidupan manusia. Di mana ketika manusia berdosa, salib itulah yang menjadi jembatan gitu ya supaya hubungan antara Allah dan manusia itu bisa kembali lagi dengan baik. Dan semuanya itu berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi pengharapan kita sebagai anak-anak Allah itu sudah dinyatakan gitu ya melalui salib tadi. Jadi walaupun kita mengalami penderitaan, masalah yang sungguh berat, bahkan itu jauh di luar pemikiran kita, bahkan pada saat kita berdoa kita pun sulit berkata-kata gitu ya. Dalam hal sekecil itu pun Tuhan selalu menyediakan penyertaannya melalui Roh Kudus. Dan yang menjadi poin penting bagi kita, kita harus ingat bahwa identitas kita sebagai
anak yang diadopsi oleh Allah, sebagai anak yang sudah menerima tanda itu. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, oleh sebab itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk pembahasan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Baik, luar biasa Kakak Meira. Sebagai seorang Kristen, atas dasar pekerjaan Allah ditakdirkan sebelum diselamatkan, ia dipanggil ketika diselamatkan, dan sesudah ia dibenarkan dan dinyatakan benar oleh Allah, ia akan dimuliakan. Semua karena kasih karunia Allah. Jadi begitu ya, pengharapan kita adalah pengharapan terhadap kasih karunia melalui salib. Gitu ya Kak Mei ya? Iya Ibu, betul. Baik, terima kasih Kak Mei. Baik teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada forum diskusi yang dibuka Kak Mei? Silakan. Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Menambahkan saja yang bertanya. Jadi Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini menggambarkan tentang pengharapan orang Kristen ya. Mungkin kalau boleh saya nambahin sedikit. Jadi kalau kita tadi baca di berita, ada anak kuliahan ITB di Jatinangor yang terjun dari lantai 27. Ada yang dengar atau ada yang baca beritanya? Udah masuk detik.com sih. Dengar Bu, tapi sekilas. Oh, dengar sekilas. Ada yang baca beritanya nggak? Detik.com apa Kalau kompas.com ya tadi? pernah dibahas sama dosen Bu, waktu di kelas. Oh, tapi ini kejadiannya baru kok. Mungkin yang dibahas sama dosen ada beberapa waktu yang lalu ya, tapi ini kejadiannya baru. Dia terjunnya kemarin, hari Selasa, jam 6 pagi ketemunya. Jadi apa sih yang membuat orang begitu mudah putus asa ya? Karena tidak ada pengharapan ya. Apalagi nih seorang anak kuliahan, kuliah di ITB, di Jatinangor, bagian lingkungan. Ya pasti masuk ITB itu kaya dan pinter ya. Pinter dulu. Kalau kurang pinter, sekarang bisa masuk ITB asal kaya. Jadi udah pasti punya uang dan punya otak. Nah, cuman apa yang membuat dia terjun dari lantai 27 dari apartemen tersebut? Tentu saja orang kaya karena orang tuanya punya apartemen. Nah, berarti ketiadaan pengharapan bagi seseorang itu membuat orang seperti tidak bisa melihat hari esok. Karena kita tahu bahwa kita punya hari esok karena Tuhan hidup. Nah, sungguh sayangnya ternyata tidak banyak orang yang mengetahui fakta ini. Mungkin karena mereka tidak pernah mendengar. Kenapa tidak pernah mendengar? Karena mungkin kitanya yang tidak memberitahukan kepada mereka. Jadi kalau dilihat dari materi Meira pada malam hari ini, kita sebagai anak-anak Allah punya pengharapan untuk diselamatkan, untuk dibenarkan, untuk dimuliakan melalui kasih karunia Allah yang sudah tercurah lewat salib. Baik, mungkin itu tambahan dari saya, Mei. Dan jangan lupa bahwa Tuhan juga memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati kita, Tuhan diam dalam hati kita melalui Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan dan menyampaikan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan ya, kepada Bapa ya. Tadi kan Mei udah bilang bahwa Roh Kudus yang mengutarakan doa-doa kita ya, saking beban berat itu ya, kita nggak bisa berbicara. Tetapi Roh Kudus yang membantu kita berbicara kepada Tuhan. Roh Kuduslah meterai kita pada Allah, dan Roh Kudus juga penolong kita. Kalau yang sering kita bacakan dia adalah comforter, penolong, penghibur ya. Nah, jadi anak-anakku yang kukasihi, teman-teman, saudara terkasih, jangan pernah berputus asa. Karena buat anak-anak Tuhan selalu ada pengharapan melalui salib. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Melalui firman Tuhan hari ini, apa pesan yang Allah sampaikan kepada kita? Seberapa besar penderitaan yang harus dihadapi oleh orang percaya, dan mengapa iman Kristen itu patut dipertahankan di tengah kesulitan sekalipun. Ya, silakan Resi. Hari ini aku diberkati sih dari penjelasannya Kamai sama Ibu tadi, bahwa kita tuh orang Kristen beruntung karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus gitu. Jadi walaupun kita harus bertanggung jawab dengan iman kita, Allah juga giat menjaga kita. Kita tidak berjuang sendiri gitu. Ada Allah kita yang menopang kita dan menguatkan kita. Gitu sih Bu kalau aku hari ini yang aku dapetin. Oke, terima kasih Resi, luar biasa ya. Oke, kalau gitu coba di dalam segala perjuangan kita nih dalam hidup,
Apa yang sesungguhnya sedang kita nantikan dalam hati kita? Oh Yupi, Ya, yang kita nantikan adalah kegenapan atau pemenuhan dari apa yang kita harapkan ya. Jadi itu akan menjadi sukacita ya. Meskipun kita juga harus bersiap hati bahwa apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, baik untuk waktu dekat atau bahkan sama sekali gitu. ketika Itu itu yang yang kita harapkan tidak terjadi, artinya apa tuh ya, Oh Yupi ya? kalau tafsiran saya, kalau sesuatu itu belum terjadi, satu, Tuhan ingin kita belajar bahwa ini mungkin bukan rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi bagi kita. Atau yang ketiga, bahwa kalau ini terjadi, ada kemungkinan ini menjadi batu sandungan atau masalah bagi kita. Gitu. Itu yang saya pahamin kalau sesuatu yang kita harapkan itu belum terjadi gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih Ko Yupi. Betul ya, kita menantikan harapan kita terjadi. Baik, akankah penderitaan di dunia ini berakhir? Apa yang akan kita terima jika kita terus berharap di dalam Tuhan? Kamelda atau Koleo bisa jawab? Pasti berakhir, Ci. Penderitaan pasti akan berakhir, Ci. Karena kan dunia ini juga ada ujungnya nanti. Oh, oke. Tapi kan, Terlebih untuk kita pribadi, sebenarnya kan ya ini mah kalau secara di dunia ya, Ci. ya, Penderitaan di dunia akan kita lewati ya setelah kita dipanggil oleh Bapa di sorga. mm-mm. Jadi selama kita hidup mah nggak berakhir ya. Ya pasti tetap ada sesuai dengan kemarin khotbah KOC juga kan. Kita hidup di dunia ini memang bakal penuh dengan penderitaan. Bahkan dari awal waktu penciptaan manusia, ketika manusia itu dalam dosa kan Tuhan juga udah bilang kita akan bersusah payah gitu Mm-mm, mm-mm, mm-mm. diri kita sendiri. Jadi ya nggak akan ada orang yang hidupnya ya enak nyaman terus. Bahkan yang punya banyak duit pasti juga dapat masalah gitu, penderitaan juga ya mungkin sakit, ya mungkin apa gitu sih. Mm-mm. Mungkin broken home atau apa kita kan nggak tahu ya. Tapi pastinya kita semua pasti akan mengalami itu gitu, masalah, penderitaan. Apa yang kita terima jika kita terus berharap di dalam Tuhan? Yang kita terima sukacita, Ci. Sukacita. Terus apalagi nih kira-kira? Pengharapan. Sukacita, pengharapan, terus? Mungkin yang utama mah kehidupan kekal gitu, Ci. Sesuai dengan penggenapan janji Tuhan. Kehidupan yang kekal ya. Setuju. Tapi kalau saya boleh nambahin ya di ayat 30 ya. Yang kita terima tuh kalau berharap pada Tuhan tuh yang pasti di dunia ini juga kita akan dibenarkan dan dimuliakan dan nanti ujungnya ya sampai kepada kehidupan yang kekal. Oke, baik. Terima kasih Koleo, Kamelda, makasih Resi, Koyupi, dan teman-teman yang lain. Demikian firman Tuhan pada hari ini, Bible Study kita. Terima kasih Kak Maira sudah membawakannya. Sebentar saya minta dengan hormat Om Yosua tutup kita dalam doa. Terima kasih rekan-rekan untuk penyampaiannya, sangat membangun kita ya. Artinya menambah wawasan dari apa yang dikabarkan oleh Mei. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih buat host, terima kasih buat kita semua yang sudah hadir. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, di mana Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami belajar bersama dalam room Bible Study ini. Tuhan berkati kami semua, berkati gembala dan kami, berkati jemaat-Mu, berkati tanpa terkecuali ya Tuhan. Bila sebentar kami mau tutup Bible Study ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati kami untuk sukacita, untuk damai, untuk ketenangan, ketenteraman, untuk perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat kepadamu Tuhan, akan kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. God bless. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.